Guys, kita lanjutkan seri pembahasan mengenai PPh orang pribadi. Dan pada chapter kali ini kita akan sama-sama belajar mengenai tarif PPh orang pribadi dan juga bagaimana cara menghitung PPh orang pribadi tersebut ya. Ini perhitungannya mungkin secara umum ya, beserta contoh-contoh yang akan diberikan nanti. Nah, kita ingat kembali pada bahasan sebelumnya bahwa basically cara perhitungan PPh orang pribadi di akhir tahun ini adalah sebagaimana berikut ini ya. Nah, ini adalah untuk menghitungkan PPh orang pribadi yang nantinya akan dimasukkan dalam SPT tahunan PPh orang pribadi ya. Nah, secara umum penghitungnya adalah seperti yang di dalam tabel ini ya. Ada penghasilan itu, kemudian ada zakat atau sumbangan keagamaan, terus penghasilan itu setelah zakat, kemudian ada kompensasi kerugian bagi wajib pajak orang pribadi yang melakukan pembukuan, kemudian ada penghasilan itu setelah kompensasi kerugian, terus dikurangi PTKP ya, penghasilan tidak kena pajak, didapatlah PHKP ya, penghasilan kena pajak ya. Ingat, penulisannya adalah dengan PHKP ya, bukan PKP ya, ini bukan ya. Tetap dengan PHKP untuk mempermudah pemahaman kita bersama. Kemudian dari PHKP itu dikali dengan tarif ya. Nah, maka disitulah kita bisa menghitung PPh orang pribadi ini. Nah, inilah pokok bahasan yang kita pelajari bersama-sama pada chapter kali ini. Tarif PPh orang pribadi sebagaimana tercantum dalam pasal 17 Undang-Undang PPh ini adalah sebagaimana berikut ini ya. Untuk lapisan penghasilan kena pajak ya, sampai dengan 50 juta tarifnya adalah sebesar 5%. Kemudian di atas 50 juta sampai dengan 250 juta tarifnya adalah 15%. Di atas 250 juta sampai dengan 500 juta tarifnya adalah 25%, dan di atas 500 juta tarifnya adalah 30%. Nah, kemudian untuk penerapan tarif pajak ya, jumlah penghasilan kena pajak ini PHKP ya harusnya. PHKP dibulatkan ke bawah dalam ribuan rupiah penuh gitu ya. Dan ketika kita bicara mengenai tarif dari PPh orang pribadi ini, tentu saja tarifnya adalah berlevel gitu ya. Jadi tidak sekaligus atau tidak serta-merta langsung dikali sesuai dengan bracketnya ini ya. Jadi kalau misalnya ada WPOP gitu ya, PHKP-nya misalnya PHKP misalnya dia 100 juta gitu ya. Nah, PHKP ini kan seperti bagaimana yang tadi, setelah penghasilan neto, setelah dikurangi dengan zakat, kemudian dikurangi dengan PTKP dan lain-lain, maka ketemulah PHKP ya. Nah, ini PHKP-nya misalnya 100 juta gitu ya. Maka 100 juta ini kan kita lihat bahwasanya 100 juta ini ada di bracket kedua ya, yaitu di atas 50 juta sampai dengan 250 juta gitu ya. Namun dalam penghitungan PPh orang pribadi tidak serta merta dikali dengan 15%, tidak ya. Tetapi 5% dulu, 5% dikali 50 juta. 50 juta ya sama dengan mungkin 2.500.000. Kemudian yang kedua baru 15% dikali sisanya. Sisanya itu berarti berapa? 100 juta dikurangi 50 juta, berarti 50 juta ya. 15% dikali 50 juta sama dengan ini 7,5 ya. Ini 2,5 ya, berarti 10 juta gitu ya. Jadi ngitungnya adalah berlevel, tidak langsung dikalikan sesuai dengan bracket ya, tapi dikalikan dulu dengan bracket sebelumnya gitu ya. Nah, tadi kan bahwasanya disebutkan bahwasanya untuk PHKP itu kan dibulatkan ke bawah dalam ribuan rupiah penuh gitu ya. Maka misalnya nih ketemu nih tadi kan bahwasanya di sini kalau misalnya penghasilan katanya 150 juta 650.785. Nah, ini kan ada segini nih, ada rupiah penuh, ada rupiah
ratusan ini ya. Kemudian dikurangi zakat, terus ada PH neto, kompensasi kerugian 0, kemudian PH neto setelah kompensasi kerugian adalah 146.650.785. Terus ada PTKP, dia sebagai status kanal, ini hanya sebagai contoh saja ya, sama dengan 58.500.000. Maka kalau misalnya ini nomor 5 ini penghasilan atau setelah kompensasi kerugian dikurangi dengan PTKP, ini kan seharusnya kan segini ya, 88.150.785 rupiah ya. Tapi untuk PHKP itu rupiah ratusan terakhir ini dibulatkan jadi 000 itu ya, sehingga hasilnya adalah 150.000 rupiah itu ya. Jadi angka yang di sini ada pembulatan 000 untuk mempermudah penghitungan dan lain sebagainya gitu ya. Berikut merupakan contoh bagaimana menghitung PPh terutang gitu ya. Nah, tadi kan kita ingat bahwasanya sampai dengan 50 juta itu kan 5%. Kemudian di atas 50 sampai dengan 250 sama dengan 15%. Di atas 250 sampai dengan 500 juta maka 25%. Dan di atas 500 maka dia 30%. Begitu kan ya. Nah, cara menghitungnya adalah sesuai dengan leveling ya. Jadi bracketnya dari bawah dulu ya. Dari sini dulu, kemudian baru ke bawahnya, baru ke bawahnya, baru ke bawahnya. Nah, contohnya adalah misalnya yang pertama ini. Dia PHKP-nya 20 juta gitu ya. Berarti 20 juta dikali 5% sama dengan 1 juta rupiah. Terus bagaimana kalau 100? 100 bagaimana dicontohkan tadi, 5% dikali 50 juta dulu, terus sisanya 50 juta lagi dikali 15%. Ini kebalik-balik ke apa ya, karena perkalian ya, sama dengan 10 juta. Terus bagaimana kalau misalnya dia 300 juta? Maka perhitungannya adalah seperti ini ya. Dia 5% dikali 50 juta dulu sama dengan 2,5 juta. Kemudian 15% dikali 200 juta sama dengan 30 juta. Kemudian 25% dikali dengan 50 juta sama dengan 12,5 juta, sama dengan totalnya adalah 45 juta. Itu ya perhitungannya ya. Jadi bracket by bracket dulu. Terus bagaimana kalau penghasilan kena pajaknya adalah 600 juta? Ini kita skip yang 400 sama 500 ya. Nah, maka sama ya levelnya ya sini ya. 5% dikali 50 juta dulu sama dengan 2,5. Kemudian 15% dikali 200 juta sama dengan 30 juta. Terus 25% dikali 250 juta sama dengan berapa nih? 37.500 itu ya. Bagi 4 ini ya. Berarti 60 sekian gitu ya, 60 sekian juta gitu ya. Terus sisanya yang kan ini kan baru 500 juta ya. Sisanya berarti kan masih ada 100 juta ya. Berarti 30% dikali 100 juta sama dengan 30 sekian juta gitu ya. Nah, itulah nanti levelingnya, sehingga total akhirnya adalah menjadi 125 juta rupiah. Nah, kita lihat lagi dari sini tadi ya, yang soal yang terakhir nih ya. Ini tadi berarti 60 sekian juta ya. Saya nggak gitu, nggak bawa kalkulator soalnya. Dan ini 30 juta. Totalnya adalah 125 juta rupiah yang terutang ini. Jadi leveling dan by bracket gitu ya. Dari 5% dulu, kemudian 15%, terus 25%, dan selanjutnya adalah 30%. Nah, setelah kita dapat menghitung tadi
penghasilan orang PPh orang pribadi gitu ya. Maka di sana kan tadi ada kredit pajak gitu ya. Nah, di kredit pajak itu untuk orang pribadi ini ada kredit pajak berupa PPh pasal 21. Ini yang tidak final ya. PPh pasal 22 juga tidak final, PPh 23, PPh 24, PPh 25 yang merupakan angsuran pajak, dan juga PPh pasal 26. Nah, PPh pasal 26 ini adalah untuk subjek pajak luar negeri yang telah menjadi subjek pajak dalam negeri. Kemudian untuk PPh pasal 21 final, ini ada ya, PPh pasal 21 ada yang berupa final ya. Mungkin bisa dicek lagi di materi sebelumnya atau di video saya yang bagian PPh pasal 21 yang bersifat final atau di PPh finalnya. Nah, contoh dari PPh pasal 21 final itu adalah pemotongan PPh atas honorarium dari APBN atau APBD kepada PNS atas penghasilan yang tidak bisa menjadi kredit pajak. Nah, ini adalah sifatnya final gitu ya. Itu kalau misalnya seorang PNS di Kementerian A gitu ya, kemudian dia memberikan seminar pada Kementerian B gitu ya. Nanti kan dari Kementerian B kan didapatkan honor gitu ya. Nah, honor itu dipotong PPh pasal 21 final. Nah, untuk yang PPh pasal 22 final, contohnya adalah pemungutan PPh atas penjualan BBM oleh Pertamina kepada SPBU. Nah, SPBU ini kan bisa juga dimiliki oleh orang pribadi kan. Nah, seperti itu. Nah, kalau misalnya dia PPh pasal 22 dan dia bersifat final, maka dia tidak dapat dikreditkan. Terus, apakah ada PPh pasal 22 yang tidak final ya? PPh pasal 22 normally tidak final, tidak, sehingga dapat dikreditkan. Cuman ada beberapa transaksi tertentu yang bersifat final. Bagaimana sekarang adalah cara menghitung PPh kurang atau lebih bayar untuk BPOP karyawan. Nah, ini sebenarnya adalah dari pekerjaan gitu ya. Ini adalah contoh untuk penghitungan sehingga kita nantinya memudahkan kita dalam belajar untuk menghitung PPh orang pribadi yang terutangnya. Sebagai contoh, sebagai mana berikut ini. Misalnya nih, M adalah mendapatkan gaji dan tunjangan PNS dosen ya. Setahun dia 500 juta, alhamdulillah banyak banget. Kemudian pengurang penghasil bruto selama setahun adalah 12 juta. Ya. Nah, pengurang penghasilan bruto ini bisa juga macam-macam nih ya. Ini kan dilihat dari bukti potong 1721 A2-nya ini loh ya. Ini adalah bukti potong PPh pasal 21 tahunan yang dibuat oleh pemberi kerja kepada para karyawannya atau pegawainya. Nah, untuk yang pengurang penghasilan bruto ini macam-macam ya, bisa berupa iuran pensiun dan lain sebagainya gitu ya. Informasi berikutnya, M mempunyai 1 istri dan 2 anak yang masih sekolah SMP ini ya, berarti masih di bawah umur ya. Dan karena tidak ada keterangan apakah anaknya itu sudah menikah atau belum, maka normally belum menikah gitu ya. Terus M dipotong PPh pasal 21 dari kampus sebesar Rp75.125.000. Nah, ini juga dilihat dari 1721 A2. Kemudian M membayar zakat mal sebesar 2 juta kepada masjid di kampung yang belum terdaftar. Ini belum terdaftar ya. Ingat, kalau misalnya dia belum terdaftar di lembaga zakat, amil zakatnya itu, maka dia tidak bisa menjadi pengurang bagi penghasilan itu dalam perspektif perpajakan. Nah, mari kita hitung kembali di sini ya. Penghasilan netonya adalah sebesar 488 juta rupiah. Ini kan kita akan menggunakan tabel yang standar sebagaimana dijelaskan di atas ya. Terus pengemanis kerugian nggak ada karena ini hanya untuk WPOP yang melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas dan melakukan pembukuan. Sehingga penghasilan itu setelah kompensasi adalah 488 juta. Zakatnya 0 nih ya. Meskipun dia bayar zakat 2 juta, cuman karena belum terdaftar, maka tidak bisa menjadi pengurang. Ya, ini nggak bisa menjadi pengurang. Terus, penghasilan itu setelah zakat tentu saja sama ya, 488 juta ya. PTKP-nya adalah K2. Ya. Dia M mempunyai 1 istri, berarti dia menikah, dan 2 anak yang masih sekolah, berarti masih menjadi tanggungan sepenuhnya. PTKP-nya K2 berarti 67.500.000.
Untuk bagaimana cara menghitung PTKP ada di video yang lainnya. Kemudian penghasilan kena pajaknya, berarti ini kan ini dikurangi ya. PHKP-nya adalah sebesar 420.500.000 rupiah. Dan kita hitung dengan menggunakan tarif, didapatlah PPh terutangnya sebesar 75.125.000 rupiah. Nah, bagaimana cara menghitung PPh-nya? Itu kan tadi leveling itu ya. Ini ya, 5% dikali 50 juta dulu, kemudian 15% dikali 200 juta. Nah, selanjutnya 25% dikali ini ya, ini dikurangi ini, berarti ada berapa tuh? Ini 500, terus ini 0, 170 juta rupiah dikali 25%, sehingga totalnya nanti hasil akhirnya itu adalah 75.125.000 rupiah. Terus ini kan kita udah ngitung PPh terutangnya nih. Terus ada kredit pajak, yaitu PPh yang dipotong atau dipungut oleh pihak lain ya. Dipotong oleh siapa? Dipotong oleh pemberi kerjanya. Berdasarkan apa? Berdasarkan dari bukti potong 1721 A2 ini ya. Berdasarkan yang ini. Sehingga angka tersebut masuk ke sini. Dan PPh yang harus dibayar sendiri akhirnya ini kan dikurangi ya. Ini kan sama nih. Dikurangi saja. Nah, ini 0, berarti dia nihil. Ya, dan PPh pasal 25 yang harus dibayar sendiri juga nggak ada, karena kan sudah nil, 0 gitu lah, nihil ya. Terus PPh yang kurang atau lebih bayar juga 0 gitu. Oke. Jadi ini clear bahwa di sini M ini karena dia tidak memiliki penghasilan yang lainnya, maka yang dilaporkan adalah sebagaimana yang tertera di dalam bukti potong PPh pasal 21 sebagaimana tercantum dalam di 1721 A2 ini gitu ya. Kalau misalnya dia tidak punya penghasilan lainnya. Kalau misalnya dia punya penghasilan lainnya bagaimana? Ya, tentu saja penghasilan netonya nanti akan bertambah. Dan selanjutnya penghitungan ke bawahnya pasti akan berbeda. Nah, kita lihat definisi dari pekerjaan bebas ya. Bahwasanya pekerjaan bebas adalah pekerjaan yang dilakukan oleh orang pribadi yang mempunyai keahlian khusus sebagai usaha untuk memperoleh penghasilan yang tidak terikat oleh suatu hubungan kerja, tidak terikat ya. Sebagaimana diatur dalam pasal 1 angka 24 Undang-Undang KUP. Nah, jasa ini yaitu berhubungan pekerjaan bebas ini meliputi misalnya ini tenaga ahli yang melakukan pekerjaan bebas yang terdiri misalnya pengacara, akuntan, arsitek, dokter, konsultan, notaris, penilai, aktuaris, atau juga bisa pemain musik, pembawa acara, penyanyi, pelawak, bintang film, bintang sinetron, bintang iklan, sutradara, kru film, foto model, peragawan, peragawati, pemain drama, dan penari. Bisa juga pekerjaan bebas itu berupa olahragawan, atau bisa juga sebagai penasehat, pengajar, pelatih, penceramah, penyuluh, dan moderator. Selain itu juga bisa berupa pengarang, peneliti, dan penerjemah. Bisa juga sebagai agen iklan, atau pengawas atau pengelola proyek, bisa juga sebagai perantara atau makelar, terus bisa juga berupa petugas penjajah barang dagang eceran, terus bisa juga sebagai agen asuransi, dan bisa sebagai distributor perusahaan pemasaran berjenjang atau multi level marketing ya, MLM ya, atau penjualan langsung atau direct selling dan kegiatan sejenisnya. Jadi pekerjaan bebas itu bisa macam-macam gitu ya. Nah, bagaimana cara menghitung PPh kurang atau lebih bayar untuk wajib pajak orang pribadi yang melakukan pekerjaan bebas? Nah, kita lihat jika dia melakukan pekerjaan bebas itu dan dia menggunakan pencatatan, ingat ya, ini di pencatatan, artinya dia tidak melakukan pembukuan, namun dia wajib pencatatan. Nah, ini misalnya adalah
Dr. Diamond, asli Purbalingga, yang malas membuat pembukuan. Dia membuka praktek dokter gigi di Jakarta. Omset setahun pada 2019 adalah 4 miliar. Tahun sebelumnya hanya 3 miliar. Kemudian, norma penghitungan penghasilan neto untuk dokter di Jakarta adalah 50%. Terus, Diamond belum menikah nih. Tetapi dia menanggung ibu kandungnya yang janda tanpa penghasilan. Artinya ibunya ini bisa menjadi tanggungan dia. Diamond membayar zakat mal ke Lazis Muhammadiyah sebesar 40 juta rupiah. Nah, Lazis Muhammadiyah ini kan dia terdaftar di pemerintah gitu ya. Jadi atas zakatnya itu bisa menjadi pengurang penghasilan netonya. Terus Diamond pernah dipotong PPh pasal 21, tidak final sebesar 15 juta rupiah. Dan Diamond juga membayar angsuran selama tahun 2019 sebesar 500 juta rupiah. Ini adalah PPh pasal 25 ya. Nah, kita hitung kembali ya bahwasanya norma untuk penghasilan neto dokter Jakarta adalah 50%, sehingga penghasilan netonya dihitungnya adalah 50% dikali 4 miliar. 4 miliar ini kan penghasilan bruto ya. Sama dengan 2 miliar rupiah ya. Jadi kalau misalnya ada norma, berarti dia menggunakan catatan, tidak menggunakan pembukuan. Kemudian bagaimana cara tahunya kita itu dia 50%? Nah, ini ada di Cap Dirjen Pajak mengenai NPPN ya, norma penghitungan penghasilan pajak neto gitu ya. Di sana ada tabel-tabelnya. Namun untuk pada chapter kali ini kita langsung diketahui berapa normanya gitu ya, berapa NPPN-nya itu berapa gitu ya. Karena itu ada banyak sekali, maka di dalam soal biasanya tidak maksudnya di dalam soal biasanya dicantumkan berapa normanya gitu. Nah, terus kembali kepada penghitungan penghasilan netonya tadi kan 50% dikali 4 miliar ya, sama dengan 2 miliar ya. Terus kompensasi kerugiannya nggak ada. Kemudian penghasilan setelah kompensasi tentu saja sama ya, 2 miliar ya. Terus ada zakat sebesar 40 juta. Kan tadi kalau Aziz Muhammadiyah kan dia diakui ya. Kemudian penghasilan neto setelah zakat adalah 1 miliar 960 juta rupiah. PTKP dia TK1 ya, karena ada ibunya, menanggung ibunya, dan ibunya tidak memiliki penghasilan, serta janda. Terus TK1 58 juta 500, kemudian PHKP-nya sama dengan 1 miliar 901 juta 500 ribu rupiah. PPh terutangnya itu berapa? Ya dikali sesuai dengan tarif PPh pasal 17 dan berdasarkan bracket to bracket gitu ya, dari bracket dari 5%, 15%, 25% dan 30%. Didapatlah angka 515 juta 450 ribu rupiah. Kemudian ada kredit pajak yang telah dipotong oleh pihak lain, yaitu sebesar 15 juta rupiah yang ini ya. Ini bisa menjadi pengurang nih. Terus PPh yang harus dibayar sendiri berapa nih? Itu adalah 500 juta 450 ribu rupiah. Nah, namun dia telah membayar PPh sendiri, yaitu di PPh pasal 25 ini ya, sebesar 500 juta rupiah, sehingga PPh yang kurang bayar bagi Dr. Diamond adalah hanya sebesar 450 ribu rupiah saja. Nah, itu contoh penghitungan untuk wajib pajak orang pribadi yang melakukan pekerjaan bebas. Berikutnya adalah contoh bagaimana cara menghitung PPh kurang atau lebih bayar untuk wajib pajak orang pribadi usahawan, dan dia menggunakan pencatatan ya. Berarti nanti ada NPPN, norma penghitungan penghasilan neto gitu ya. Norma penghitungan penghasilan neto. Contohnya adalah Tuan Anto tidak menyelenggarakan pembukuan. Dia mempunyai usaha percetakan
dan memilih untuk tidak dikenakan PP 23 2018. Nah, PP 23 2018 ini adalah PP yang menyatakan bahwasanya wajib pajak dengan omset tertentu, yakni 4,8 ke bawah, itu dapat atau memiliki fasilitas untuk dikenakan pajak secara final, yaitu sebesar 0,5% dari omsetnya. Nah, dalam hal ini Tuan Anto dia tidak memilih untuk dikenakan PP 23, tetapi dikenakan dengan tarif umum. Pada tahun 2019, omsetnya Tuan Anto ini sebesar 3 miliar ya. Terus norma untuk penghitungan penghasilan itu untuk percetakan di Jakarta adalah 23%. Ini kan langsung diketahui ya. Tuan Anto menikah namun belum dikaruniai anak. Terus Tuan Anto juga membayar zakat mal ke Lazis NO sebesar 10 juta rupiah. Kita ketahui bahwasanya Lazis NO itu sudah terdaftar ya di pemerintahan gitu ya. Jadi dia sudah secara resmi gitu ya. Sehingga atas zakat yang dibayarkan oleh Tuan Anto kepada Lazis NO, maka dia dapat menjadi pengurang penghasilan itu. Terus Tuan Anto pernah dipotong PP pasal 22, tapi tidak final sebesar 11.400.000 rupiah. Selain itu, Tuan Anto juga membayar angsuran selama 2019 sebesar 120 juta rupiah. Maka hitunglah PPh yang kurang atau lebih bayar ini ya untuk Tuan Anto ini. Nah, kita hitung dulu penghasilan netonya. Penghasilan netonya itu kan karena dia adalah usaha dan dia memilih untuk menggunakan tarif umum, maka 3 miliar ini dikali dengan 23%, ya, yaitu untuk usaha percetakan di Jakarta. Berarti sama dengan 690 juta rupiah. Terus kompensasi kerugian tidak ada, sehingga penghasilan itu setelah kompensasi adalah sama ya, 690 juta rupiah. Zakat yang dibayarkan adalah 10 juta ke Lazis NO ya, dan dia diakui ya menjadi pengurang penghasilan neto ya. Nah, penghasilan itu setelah kompensasi dikurangi zakat adalah 680 juta rupiah ini. PTKP dia sudah menikah tapi belum dikaruniai anak, berarti adalah K0 sehingga 58.500.000 rupiah. Nah, didapatlah PHKP-nya, yaitu penghasilan itu setelah zakat dikurangi dengan PTKP sama dengan 621.500.000 rupiah. Nah, PPh terutang ini tentu PHKP dikali dengan tarif ya, leveling ya, tetap sesuai dengan bracket by bracket ya, 5%, kemudian 15%, 25%, terus 30% gitu ya. Sehingga didapatlah angka 131.450.000 rupiah. Terus ada kredit pajak, yaitu PPh yang dipotong atau dipungut oleh pihak lain sebesar ini ya, 11.450.000 rupiah. Dikurangkan sehingga menjadi PPh yang harus dibayar sendiri atau lebih dipotong, yaitu sama dengan 120 juta rupiah. Ini ya, asalnya dari mana? Asalnya dari 131.450.000 rupiah dikurangi 11.450.000 rupiah sama dengan 120.000 rupiah, 120 juta rupiah gitu ya. Nah, PPh yang harus dibayar sendiri, PPh yang dibayar sendiri ini kan dia sudah dibayar ya, Anto membayar angsuran sebesar 120 juta rupiah, sehingga PPh yang kurang atau lebih bayar adalah 0. Darinya PPh yang harus dibayar sendiri 120 juta dikurangi PPh yang telah dibayar sendiri melalui PPh pasal 25, yaitu sama 120 juta rupiah, sehingga adalah hasilnya 0 atau nihil ya. Oke guys, mungkin itu yang bisa dijelaskan uraian singkat bagaimana mengenai tarif dan cara menghitung PPh yang terutang serta PPh yang kurang atau lebih bayar. Terima kasih, and please subscribe, like, comment, and share this channel.